Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini, mata kuliah rekayasa perangkat lunak, kita akan bahas mengenai pemodelan proses dengan DFD. Ada beberapa istilah yang perlu kita ketahui dalam DFD. Yang pertama adalah external entity atau kesatuan luar, yang kedua adalah data flow atau arus data, yang ketiga adalah proses, dan yang keempat adalah data store atau penyimpanan data. Nah, dalam penggunaan simbol-simbol DFD, ada dua perbedaan, yaitu penggunaan simbol DFD menurut Jane and Sarson, dan juga penggunaan simbol menurut DeMarco and Jordan. Yang pertama untuk simbol proses, penggunaan simbol Jane and Sarson itu berbeda dengan simbol dengan DeMarco and Jordan. Nah, setiap proses ini memiliki nomor, nama deskripsi proses, satu atau lebih output, data flow, satu atau lebih input flow. Nah, jadi terdiri dari label atau nama, tipe prosesnya, deskripsi, dan nomor prosesnya. Kemudian untuk arus data atau data flow, ini setiap data flow memiliki nama, deskripsi satu atau lebih koneksi ke suatu proses. Nah, field tipikal yang biasa digunakan, label, type, deskripsi, alias, komposisi, atau deskripsi dari elemen-elemen data. Nah, untuk data store ini memiliki nomor, nama, deskripsi, satu atau lebih input data flow, satu atau lebih output data flow. Nah, field tipikal yang biasa digunakan ini ada label atau namanya, tipe, deskripsi, alias komposisi dan catatan. Nah, berikutnya adalah entitas. Nah, setiap entitas eksternal ini memiliki nama, deskripsi. Field tipikal yang biasa digunakan ini label, tipe, deskripsi alias, dan deskripsi entitas. External entity atau merupakan kesatuan di lingkungan luar sistem yang dapat berupa orang, organisasi, atau sistem yang lainnya yang berada di lingkungan luarnya yang akan memberikan input atau menerima output dari sistem. Contoh dari penggunaan simbol entity dalam slide ini, jadi ada entitas pelanggan, manajer, admin, atau operator. Selanjutnya untuk arus data atau data flow di dalam DFD ini diberi simbol suatu panah. Nah, arus data ini mengalir di antara proses, simpanan data atau data store, dan kesatuan luar atau external entity. Nah, arus data ini dapat berupa masukan untuk sistem ataupun hasil dari proses sistem. Nah, untuk menggambarkan arus data, misalnya dalam contoh di slide ini, entitas pelanggan itu memasukkan input ke dalam proses order langganan. Nah, data yang dimasukkan adalah order langganan dan pembayaran. Dalam penggambarannya, cukup digambarkan satu garis panah, kemudian diberi keterangan order langganan dan pembayaran. Jadi bisa dilihat di sini ya, contoh penggambaran arus data yang benar seperti apa. Selanjutnya adalah proses. Nah, proses ini adalah kegiatan atau kerja yang dilakukan orang, mesin, atau komputer. Semua proses harus ada input dan harus ada outputnya. Setiap proses harus diberi penjelasan yang lengkap, meliputi identifikasi proses atau biasanya berupa angka yang menunjukkan nomor acuan dari proses, kemudian nama proses atau menunjukkan apa yang dikerjakan proses, biasanya diawali dengan kata kerja. Penggunaan simbol proses, nih dalam contoh di slide ini, jadi ada nomor identifikasi dan nama prosesnya. Nah, dalam menggunakan simbol proses, ini ada ketentuannya juga. Nah, jangan kita menggambarkan simbol proses, misalnya ada arah panah menuju proses, tapi tidak ada output atau arah panah keluar dari proses itu. Itu disebut dengan black hole, atau ada input tapi tidak ada output. Kemudian, jangan juga kita menggambarkan tidak ada inputan ke dalam proses, tapi ada output dari proses. Nah, ini disebut dengan miracle atau ajaib. Artinya ada output namun tidak ada inputnya. Jadi tidak bisa kita menggambarkan simbol proses dalam DFD seperti ini. Berikutnya adalah simpanan data atau data store. Nah, data store ini merupakan suatu file atau database di sistem komputer atau merupakan suatu tabel penyimpanan sebelum dilakukan proses laporan. Nah, dalam slide ini adalah contoh kesalahan yang sering muncul dalam penggunaan simbol data store. Kesalahan pertama misalnya ada data store dengan nama penjualan, itu langsung dihubungkan dengan arus data ke data store yang lain. Di sini contohnya piutang dagang. Nah, jadi tidak boleh kita menghubungkan data store langsung dengan data store.
Jadinya harus melalui proses dulu. Contoh kesalahan lain, misalnya entitas pelanggan itu langsung dihubungkan dengan arus data ke data store, misalnya piutang dagang. Nah, seharusnya dari entitas pelanggan itu harus ada proses dulu, kemudian menuju ke data store piutang dagang. Maksud dari penggunaan data store, khususnya untuk update data ini, jadi arus data menuju ke simpanan data dari suatu proses, ini menunjukkan bahwa adanya penambahan atau menyimpan record baru, ataupun menghapus record, atau merubah nilai data dari suatu record. Nah, arus data yang berasal dari simpanan menuju proses, ini menunjukkan proses tersebut menggunakan data yang ada di simpanan data. Nah, dalam pembuatan DFD, ini ada beberapa syarat untuk bisa membuat DFD yang benar, menyenangkan untuk dilihat, dan mudah dibaca dan dipahami oleh pemakainya. Yang pertama adalah pemberian nama untuk tiap komponen DFD. Kemudian yang kedua, pemberian nomor pada komponen proses. Yang ketiga adalah penggambaran DFD sesering mungkin agar enak dilihat. Kemudian yang keempat, penghindaran penggambaran DFD yang rumit. Kemudian pemastian DFD yang dibentuk itu konsisten secara logika. Nah, berikutnya kita akan coba menggambarkan DFD dari sebuah sistem informasi akuntansi yang memiliki fasilitas. Yang pertama, jurnal khusus penjualan, kemudian jurnal umum, laporan penjualan, dan laporan keuangan. Yang pertama kali kita gambarkan adalah konteks diagramnya. Nah, di sini terdapat proses ke-0 yang dinamakan sistem informasi akuntansi, artinya ini adalah sistemnya. Kemudian terdapat entitas kasir, entitas akuntan, dan manajer. Ini adalah orang yang terlibat nanti di dalam sistem. Kemudian terdapat arus data, jadi kasir memasukkan atau menginputkan data penjualan, kemudian kasir juga bisa menerima laporan penjualan. Kemudian akuntan itu bisa menginputkan atau memasukkan data akun dan jurnal umum, kemudian akuntan bisa menerima laporan keuangan. Kemudian manajer ini bisa mendapatkan laporan penjualan dan laporan keuangan. Jadi untuk arah panah dari entitas ke dalam sistem itu dinamakan dengan input. Sebaliknya arus data atau arah panah yang dari sistem menuju ke entitas dinamakan dengan output. Nah, dari konteks diagram atau level 0 dalam slide ini kita akan buat detailnya dalam DFD level 1. Nah, untuk menggambarkannya, kita bisa lihat dalam slide ini. Jadi terdapat proses yang pertama memasukkan data akun, kemudian proses kedua memasukkan jurnal umum, proses ketiga mencatat transaksi penjualan, proses keempat membuat laporan keuangan, dan proses kelima membuat laporan penjualan. Jadi dari sistem informasi akuntansi yang dibuat ini ada 5 proses di dalam DFD level 1. Kemudian untuk entitasnya atau penggunanya ini bisa kita lihat tetap sama. Jadi kalau dalam diagram konteks kita gambarkan ada kasir, akuntan, dan manajer, di dalam DFD level 1 dan seterusnya juga sama, harus muncul atau terlihat atau digambarkan juga akuntan, kasir, dan juga manajer. Kemudian di sini bisa kita lihat ada 3 data store yang digunakan. Yang pertama adalah akun, jurnal, dan penjualan. Untuk proses pertama yaitu memasukkan data akun, akuntan memasukkan data akun kemudian disimpan di dalam data store yang dinamakan dengan akun. Kemudian untuk proses kedua memasukkan jurnal umum, artinya akuntan memasukkan data transaksi ke dalam proses memasukkan jurnal umum, kemudian data jurnal itu disimpan dalam data store yang dinamakan dengan jurnal. Nah, di proses ketiga yaitu mencatat transaksi penjualan, artinya entitas kasir ini memasukkan data transaksi penjualan, kemudian juga membutuhkan data dari storage akun untuk masukkan data akun. Nah, ini disimpan ke dalam storage yang bernama data penjualan dan juga data jurnal itu disimpan dalam storage jurnal. Kemudian di proses keempat, yaitu membuat laporan keuangan, ini membutuhkan dari data store yang pertama akun dan jurnal. Jadi data akun ini menghasilkan laporan keuangan yang akan diberikan kepada akuntan. Kemudian untuk data jurnal dari data store jurnal, ini akan diberikan kepada manajer berupa laporan keuangan. Selanjutnya untuk proses kelima, ini membuat laporan penjualan.
Nah, untuk pembuatan laporan penjualan ini dibutuhkan data penjualan dari data store penjualan, kemudian dihasilkannya laporan penjualan diberikan kepada manajer, dan juga laporan penjualan diberikan kepada kasir. Oke, sekian pembahasan kita mengenai pemodelan proses menggunakan DFD. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.